Oke pemirsa dan kita kembali lagi ya ibu-ibu yang hadir di sini. Pada semangat semua dong? Semangat, 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 semangat. Oke, kita sebagai orang tua nih ibu-ibu jangan salah ya. Sebagai orang tua kita harus benar-benar pinter-pinter bagaimana caranya nanti kelak agar anak-anak kita itu hormat sama kita, ya kan? Nah, terkadang ya Teh banyak sekali sekarang ini anak-anak dalam kasus dimanapun juga ya di media-media sering kita lihat gitu. Ada kasus-kasusnya bahwa anak membunuh ibunya atau bahkan ibunya memperkosa anaknya, suaminya. Bapaknya memperkosa anaknya gitu kan. Artinya itu emang udah tidak ada lagi etika antara ibu dan juga anak atau orang tua terhadap anaknya gitu kan. Ini yang sering banyak sekali terjadi. Jadi banyak juga antara anak-anak Indonesia ini yang akhirnya nggak punya contoh gitu yang baik untuk seorang anak terhadap ibu tuh bagusnya seperti apa gitu. Gimana nih Teh menghadapi permasalahan yang sedang berkembang sekarang ini? Ya. Tentu bagi kita ya menjadi orang tua itu adalah pembelajaran setiap hari. Jadi setiap hari kita harus terus belajar bagaimana caranya menjadi orang tua yang baik, bagaimana caranya mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Tidak hanya sebatas 1-2 teori yang bisa kita gunakan dalam mendidik anak. Termasuk ketika tadi permasalahan yang memang sangat fenomenal sekarang gitu ya. Ada orang tua, ada anak yang sampai berani bukan hanya sekedar durhaka mungkin ya, dalam tanda petik berbuat kasar kepada orang tua, tapi sudah lebih dari itu. Nah ini bisa jadi banyak faktor yang mendukung anak seperti ini. Yang pertama mungkin dari contoh yang ada di sekitarnya. Kekerasan atau perselisihan antara suami dan istri itu memberi dampak yang luar biasa terhadap anak. Baik itu dari sisi kejiwaan, seorang anak bisa menjadi labil kepribadiannya ketika melihat kedua orang tuanya sering bertengkar misalnya. Itu secara otomatis anak mencontoh. Termasuk bagaimana cara orang tua menyelesaikan masalah. Misalnya suami menyelesaikan masalah dengan istri. Dengan berantem di depan anak, tentu saja anak akan mencontohnya. Maka dia berani melawan kepada orang tuanya. Bahkan ada anak yang kemudian sampai benci terhadap orang tua. Karena dia tidak menemukan kedamaian, ketentraman dari orang tuanya. Kemudian juga tadi permasalahan yang terkait dengan hubungan antara ibu dengan ayah gitu ya. Nah di sini juga anak zaman sekarang itu sudah banyak sekali godaannya gitu ya. Orang tua sudah mencontohkan dengan baik bagaimana menjaga etika misalnya ya. Tetapi kemudian media yang dia tonton. Nah ini juga tidak lepas gitu ya. Ada pornografi yang mau tidak mau anak tiba-tiba menonton tanpa baik itu sengaja atau tidak begitu ya. Dan subhanallah ada sebuah penelitian ya, kalau anak yang pernah melihat pornografi gitu itu sekian ribu sel otaknya itu konslet atau rusak gitu ya. Dan kalau anak sudah melihat aksi ya atau gambaran seperti itu gitu ya, itu akan sulit menghapus dari memori dia. Nah ini yang harus kita hati-hati. Ya, sekarang ini di Jawa Barat, subhanallah ya ada gerakan 20 menit bersama anak ya. Nah, bagaimana kita membersamai anak-anak kita pada saat anak-anak kita di rumah. Apalagi sekarang banyak weekend nih kan ya, betul. Banyak liburan ya. Ya. Itu kita gunakan betul-betul waktu kita untuk anak kita. Liburkan HP kita, liburkan gadget kita gitu ya. Kita bersamai anak-anak kita secara fisik ya, supaya anak-anak mendapatkan sentuhan yang baik dari kedua orang tuanya. Oke, pertanyaan Ang adalah apakah ibu-ibu yang hadir di sini sudah menjadi seorang ibu yang baik buat anaknya? Insya Allah ya. Harus ya Bu ya. Kalaupun terlepas dari anak itu suka membandel atau juga mungkin suka melawan atau apapun, itu suatu resiko dan kita harus bisa meredam mereka biar mereka bisa jadi taat sama kita sebagai orang tuanya. Iya gampang sekali kalau teori ya Bu ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita sama-sama belajar untuk menerapkannya. Oke, ngomong-ngomong ada yang mau nanya nggak nih dari ibu-ibu yang hadir di sini? Teh? Oh iya, ada. Silakan Teh, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Rohmatul Fitriah. Kurang jelas ya Pak? Reni Rohmatul Fitriah. Oh Reni, ya silakan Reni. Dari Majelis Taklim Darul Muslimin. Langsung saja saya ingin bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa terus berbakti kepada kedua orang tua kita? Oke, gitu aja. Terima kasih. Siap. Teh, bagaimana caranya ya agar kita terus bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Iya.
Subhanallah ya, Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita bagaimana caranya berbakti kepada orang tua. Yang pertama tadi sebagaimana yang di awal saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Cara berbakti kepada orang tua yang pertama adalah mentaati dan tidak maksiat. Kita harus mentaati kedua orang tua kita selama orang tua itu tidak menyuruh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang perintah orang tua itu baik, kita wajib taat. Kemudian yang kedua, jangan dibiasakan meninggikan suara di atas suara orang tua. Dalam tanda petik kasar atau membentak, gitu ya. Kemudian yang ketiga, cara berbakti kepada orang tua, ada kisah yang bisa kita ambil hikmahnya ya. Kita tidak boleh kalau sedang berjalan nih, tidak boleh mendahului orang tua. Jadi kalau kita lagi berjalan dengan orang tua, kita persilahkan orang tua kita berjalan lebih dulu. Nah, mungkin kalau segmennya cukup ya, ada satu kisah yang terkenal, kisah Luqmanul Hakim katanya ya, yang menaiki keledai dengan anaknya itu. Nah, dari sana kita bisa lihat bagaimana kita harus mendahulukan orang tua dibanding dengan kepentingan kita. Termasuk juga ketika kita berjalan, kita makan misalnya, biasakan itu dahulukan orang tua terlebih dahulu. Itu salah satu cara berbakti kepada orang tua. Oh, subhanallah ya. Kalau seandainya sekarang ini kita selalu melaksanakan itu, insya Allah kita akan damai ya teh. Insya Allah. Dan juga orang tua kita pun juga akan selalu mendoakan kita. Tahu sendiri, doa orang tua itu kan langsung ya diijabah ya. Diijabah oleh Allah Subhanahu Waduh, wa taala. subhanallah. Oke. Pemirsa, masih ada satu segmen lagi, kita akan bincang lagi. Kira-kira kalau di antara ibu-ibu yang hadir di sini masih ada yang mau bertanya, bersiap-siap ya. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Hadis riwayat Jubair bin Mut'im dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan. Sahih Muslim nomor 4636.